Welcome back di Mulia Sister, kakak beradik yang suka membahas masalah psikologi. Kali ini beda karena kita bulan Oktober yang dimana pastinya serem-serem gitu ya. Yoi. Jadinya kita punya seorang bintang tamu yang tidak lain tidak bukan adalah seorang Jesslyn dari Detektif Astral dan Trianomali. Oke Jess, thank you banget lo udah dateng. Dan pastinya teman-teman pasti seneng banget ngeliat lo ada di sini. Yeay. Gue juga seneng banget Jesslyn. Ya jadi untuk informasi bagi teman-teman, Jesslyn ini adalah saudara gue. Dan gue seneng banget ngeliat dia udah bertumbuh dan berkembang menjadi dia yang seperti sekarang saat ini. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol kemarin, kita pingin banget nih kayak bikin suatu video di mana kita bisa berkolaborasi antara psikologi dengan spiritual gitu. Tapi sebelum ngebahas itu lebih jauh, gue akan mengenalkan Jesslyn ini bagi teman-teman yang baru pertama kali datang di video kita. Ya teman-teman, kalau mau tahu siapa Jesslyn, dia ini adalah seorang influencer ya di bidang astral, di bidang dunia perhantuan ya, atau spiritual lah kita sebut lah ya, spiritual karena kita tidak bisa melihat ya. Kita tidak bisa melihat. Nah, kalian nanti bisa visit ya ke channel Detektif Astral sama Trianomali, dan nanti kita akan juga taruh di kolom deskripsi IG-nya Jesslyn, jadi teman-teman bisa pada follow, oke? Thank you. Nah, di kesempatan kali ini Jess, kan seperti yang lu pernah ngomongin ya, gue tuh ngelihat bahwa antara dunia spiritual dan dunia psikologi itu sebenarnya banyak kesamaan. Dan itu yang menggelitik gue untuk bertanya lebih dalam sama lu. Tapi sebelum gue mau mengetahui lebih dalam tentang dunia spiritual, alangkah baiknya gue pengen teman-teman di sini tahu secara mendalam siapa lu dari kacamata yang berbeda daripada konten-konten yang pernah lu share sebelumnya. Oke. Mungkin lu bisa share dalam satu kalimat. Siapa lu? Satu kalimat. Gue adalah bagian juga dari Mulia Sisters karena nama belakang gue Jesslyn Mulia. Bisa. Nah, kalau dari gue penasarannya itu lebih ke lu tuh dulu siapa sih sebenarnya, Jess? Sebelum lu jadi yang sekarang. Kalau dia penasarannya kan lu yang sekarang nih. Kalau gue penasarannya lebih kepada lu tuh dulu siapa? Dulu mungkin ngebahas sosok gue yang dulu. Iya, kali boleh. ya. Dulu gue adalah sosok yang sangat amat insecure. Jadi setiap kali kalau ngelihat strangers atau nggak usah jauh-jauh deh, ngelihat saudara sendiri aja gitu, gue tuh kayak rasanya pengen ngumpet aja deh, entah tuh di belakang tembok kayak kalau bisa gitu ya, atau nggak di belakang badan orang tua gue kayak. Maaf kameranya di situ. Oh, ya gue dulu adalah sosok yang sangat amat insecure sampai kayak gitu. Oke. Kalau gue boleh tahu, ini silakan lu share kalau lu merasa nyaman. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Gue pingin tahu siapa sosok terbesar dalam hidup lu yang memberikan lu trauma paling besar. Jujur keluarga. Oke. Jujur. Apakah ada spesifiknya? Ya baik orang tua gitu, terus baik saudara gue juga sendiri. Ya, gue ngerasa mereka yang memberikan luka paling dalam. Walaupun memang ketika gue tuh SMA gue sempet dibully. Ini singkatnya ya teman-teman ya, gue tuh dibully bukan karena tampang gue, bukan karena sisi akademis gue, bukan karena apa-apa, tapi gara-gara gue memperjuangkan hak gue sebagai siswi di sekolah itu. Gitu. Sorry, gue boleh tahu seperti apa lu dijahatinnya gitu? Jadi waktu itu tuh gue kayak dikata-katain, terus kayak even kayak ini kan Mulia Sisters ya gitu ya, kayak mulia terus bisa jadi kayak mules gitu. Kurang ajar emang ya. Oh, nama keluarga. Nama keluarga kita, ya. Terus gue benar-benar kayak kurang dianggap berharga gitu ya teman-teman. Jadi kayak benar-benar sampai guru gue itu juga nganggep gue itu adalah sosok yang aneh. Karena gift yang lu punya atau? Jadi timelinenya ya bentrokan antara gue dibully sama
gue mulai kebuka mata batinnya. Mm-mm. Oke. Itu datang di waktu yang kurun waktunya mirip-mirip gitu. Oke. Dan kayaknya kalau yang bisa gue lihat, lu dibully dengan teman-teman itu bukan sebuah kebetulan ya. Kenapa gue bilang bukan sebuah kebetulan? Perundungan pertama, itu perundungan atau bully kita sebut, itu karena lu dalam keluarga kan korban. Sorry nih, Mm-mm. korban. Ketika lu dalam sisi menjadi korban, lu keluar ke lingkungan di luar keluarga, itu akan memberikan sinyal unconscious mind dari para perpetrator. Orang ini adalah korban dan ini orang yang pas. Jadi bukan sebuah kebetulan. Karena apa yang terjadi dalam keluarga, keluar itu hanya mereplikasi kembali. Oke. It's okay. Ini gue boleh balik ke keluarga ya? Boleh? Boleh. Terus juga singkat cerita gitu, mungkin teman-teman pernah dengar juga, gue hampir tiap hari disuruh mati gitu. Gue takutnya kena dolar kuning kalau ngomong mati. Di Jadi sensor, nggak- tenang. Ada Oh. Mas editor yang bisa Mas menyensor. Febri, ada Mas Febri. Ya udah, gue ngomong belak-belakan aja. Iya. Iya. Gue tiap hari disuruh mati, gue bener-bener nggak berharga. Tapi ya bukan sama orang tua, ini sama saudara gue sendiri. Iya. Dia tuh kayaknya emang udah siriknya tuh udah mengakar banget, dan ada percobaan penghabisan gitu. Iya. Ya dan itu juga nggak apa-apa. Nggak, I'm good. Sampai nyokap gue sendiri gitu ya sempet karena nggak mau ada sesuatu yang runyam gitu, akhirnya sempet merahasiakan dari bokap gue. Tapi gue nggak bisa nyalahin nyokap gue 100% karena gue yakin dia juga pasti bingung waktu itu gimana. Dan ini FYI, ya sekarang hubungan nyokap gue sih untungnya udah makin membaik ya sama gue gitu. Ya. Dan bener aja sih yang lu bilang kenapa itu tuh bisa berulang ya. Iya. Karena di dunia kerja gue juga sempat ketemu sama satu orang juga, dan ini mengingatkan gue pada kejadian di rumah serta pembulian yang ada di sekolah, dan itu men-trigger gue gitu. Yang ujung-ujungnya tuh gue sampai di tahap PTSD dan depresi. Iya. Gue boleh tahu nggak bagaimana relasi lu sekarang dengan satu yang mau Thank you. menghabisi lu dan satu lagi yang menjahati lu di sekolah? Terus terang kalau yang mau menghabisi ya gue sama dia jaga jarak, gue waspada aja. Tapi ya kita baik-baik aja sih gitu. Ya cuman gue tetap waspada. Kalau sama yang di sekolah, gue ngerasa sih udah gak ada hubungan lagi. Terakhir gue sempet nge-stalk dia gitu kan. Dan ternyata ini lucu banget ya teman-teman. Ternyata ini ada panggilan nggak? Panggilan khusus gitu misalnya. Boleh kalau mau kasih nama samaran atau apa? Enggak, bukan. Maksudnya panggilan khusus untuk fansnya. Tidak ada. Oh, belum ada ya. Belum Nanti ada. bikin. Makanya teman-teman tolong di subscribe ya biar ada nama panggilan untuk kalian. Atau nggak please komen di bawah nama panggilan yang cocok buat Mulia Yang Sisters. cocok. Tadi sampai mana ya? Hubungan kalian sudah putus. Oh iya, Udah sampai hubungan. stop tadi. Sudah stop. Oke. Dan ternyata tim kreatif gua itu pernah dibully juga sama si perundung gue yang di sekolah itu. Oh, Dan jadi ternyata dia, kenapa? dekat dunianya ya. Dekat dunianya. Dan ternyata temennya tim kreatif gue juga dibully sama si Perundung itu. perundung ini. Jadi dia emang udah terkenal gitu ya. Bahkan dia ngebully dari sekolah luar juga. Berarti memang Memang Oh, orangnya iya. bermasalah sih memang. Dan Oke. jujur ya, mengetahui hal itu, gue jadi kayak pengen ngomong ke diri gue yang little Jaslyn, Ya. diri gue yang masih kecil, Jas itu bukan salah lu. Betul. Jas itu bukan salah lu. Gue bangga sama lu karena lu udah bisa untuk gue agak gemeter. Ya. Ini kayak ngorek trauma tapi it's okay. Iya, gue tahu tuh ini berat. Ya gue cuma mau ngomong aja sih ke little Jaslyn gitu ya, bahwa ini bukan salah lu, ini bener-bener emang situasi gitu yang
yang gue nggak sengaja harus dealing atau mungkin disengaja Hmm. harus dealing, Hmm. dan gue nggak nyesel untuk memperjuangkan hak gue sebagai siswa waktu gue di sekolah. Iya. Gitu sih. Ya benar sih. Gue mau memvalidasi perasaan lu karena kurang lebih kita waktu kecil sering ketemu ya. Mm-mm. Mungkin persepsi gue pada saat itu ngeliat lu itu begitu tidak terlihat dan tidak terdengar. Yang gue rasakan pada saat itu ya. Makanya ketika gue ngeliat lu yang sekarang, oh Tuhan baik sekali gitu. Maha baik, Tuhan tuh maha baik. Kayak lu berhasil untuk dengan diam lu membuktikan tidak seperti yang orang-orang itu bilang. Kalau gue jadi lu juga, gue pasti nggak bisa sih melewati itu. Kayak di rumah mungkin gue mau dihabisin, di sekolah gue dijahatin, Iya. gitu. Kayak jadi setiap harinya tuh survival mode banget gitu loh. Memang. Gak ada ruang yang aman dan nyaman menjadi diri sendiri. Yep. Dan sampai lu di titik ini, gue jadi penasaran sih, Jess. Siapa orang terbesar yang mempengaruhi lu akhirnya yang menjadi bangkit kembali gitu? Siapa Sumber sosok itu? kekuatan lu. Kak Willy. Oh, oke. Kak Willy ya. It's okay. It's okay. Sorry. It's okay. Nggak apa-apa, Jess. It's okay. Sorry. Semua manusia tuh pasti punya trauma. Yang bagus adalah lu mengakui trauma itu, lu sadar, Iya. dan lu mau menerima itu. Dan kalau mau ditangisin, dikeluarin, nggak apa-apa banget. Rasa khawatir, rasa marah, nggak apa-apa, Jess. Dia butuh ruang. Dia butuh ruang untuk diekspresikan. Nggak perlu cepet-cepet dipendem. Iya. Ya terus terang Kak Willy sih yang ngebantu banget buat gue overcome semua ini. Dulu gue pernah punya sahabat ya teman-teman, tapi kayak seringkali pertemanan gue gitu diwarnai rasa entah mereka tuh sirik sama gue lah, entah apa ya kayak pengen ngeliat gue jatuh lah gitu. Gue capek gitu. Even gue juga baru ya mengalami kayak keluarga gue, tapi bukan dari sisi bokap ya. Keluarga gue dari sisi nyokap gitu. Kayaknya ada yang insecure banget kayaknya ngelihat gue sampai ngekat gue gitu. Pokoknya intinya nggak mau lu sukses, nggak mau lu kelihatan baik gitu. Iya, bener. Dan semakin kesini kayak gue berasa banget gitu. Banyak banget orang itu yang benci banget sama DA, sama TA. Itu sih. Tapi memang pembimbing gue, itu Keris namanya, itu memang udah ngomong bahwa emang jalan gue tuh gak mudah gitu. Sorry, Keris ini manusia atau setengah manusia? Dia mantan human gitu, tapi dia udah jadi pembimbing gitu. Oh, berarti dalam bentuk roh gitu ya? Iya, tapi nggak di dimensi kita ya. Maksudnya dia ada di dimensi iya. Gue sebutnya higher being karena beliau sudah melewati proses lah gitu untuk menjadi pembimbing. Oke. Balik lagi kalau boleh ke Kak Willy. Iya. Kak Willy ini mengingatkan lu sama sosok siapa, Jess? Kak Willy itu sebenarnya dosen buat gue pribadi ya. Dan memang dia dulunya dosen kan. Sekaligus mentor gitu untuk gue. Untuk bisa sampai di titik sekarang. Bahwa it's okay to be independent Jaslyn. It's okay untuk nggak bergantung sama orang. It's okay untuk nggak menjadi people pleaser. Kamu adalah diri kamu yang memang diri kamu. People itu bakal menghargai kamu kalau memang mereka ya suka sama kamu gitu. Tapi kalau untuk mereka yang nggak suka, ya mereka akan nggak suka aja pakai alasan. Iya, bener. Mereka akan ngomong hal yang buruk gitu tentang kamu. Jadi ya nggak usah dipikirin. Kita nggak usah buang-buang waktu untuk orang-orang yang seperti itu. Gitu. Dia ngajarin gue banyak banget sih. Berarti Kak Willy sudah mengenal, mengenal lu sejak, maksudnya dari awal dia sudah tahu lu punya gift ini ya? Iya, waktu kuliah dulu.
Oke. Lucu sih, dulu waktu gue kuliah tuh bukannya kayak belajar, ini misalnya 1 jam ya waktunya ya, harusnya kan belajar ya piano kan, dia dulu tuh guru piano gue sekaligus, gue kan dulu sound design, Mm-mm. sekaligus guru sound design juga, tapi bukannya kita kayak belajar piano gitu, malah piano, enggak bukan, ini cut. Ya selain jadi dosen dia adalah mentor gue lah. Iya. Bagus. Ya oke gini. Eh, berarti gue bisa bilang gift yang lu punya dari kecil ya? Dari kecil kan Dari atau umur 13 tahun. Oke. Itu sudah menemani kurang lebih setengah perjalanan lu gitu ya. Iya ya, kalau dipikir-pikir ya. Sekarang aja udah mau hampir 30 kan ya. Iya. Nah, gue bagaimanapun juga gue tetap melihat lu tuh sebagai manusia, Jess. Iya Terlepas dong. dari gift yang lu punya. Tapi nggak tahu sih gue bener atau enggak. Pernah sering nggak lu ketemu orang di jalan ngelihat lu tuh kayak entitas lain gitu loh, kayak lu dianggap tahu segala macam perdunia-duniaan setan-setanan. Ada sih kesannya kayak dewa banget gitu ya. Ya sampai kayak lu Itu capek kocak gitu. banget sih. Maksudnya ini disclaimer dulu ya teman-teman. Aku jujur aku juga masih manusia banget gitu. Masih butuh makan, masih butuh tidur, masih butuh belanja gitu. Sometimes gitu. Apalagi ini tanggal kembar karena lagi diskon. Ya, gue juga ngejar flash sale ya. Jadi kalau ditanya gitu, kamu bisa mindahin awan nggak? Gue nggak bisa gitu ya. Iya. Gue penasaran sih, Jess. Seandainya, let's say gift ini tiba-tiba dicabut dari lu, apakah lu tetap menjadi Jesslyn yang sama dengan value lu yang sekarang? Dengan value gue yang sekarang, mungkin pandangan hidupnya, maksudnya dari awal gue menjadi Jesslyn yang masih kecil sampai sekarang itu tidak membuat gue berubah gitu ya. Berubah nggak ya? Mungkin kalau misalnya pindah gitu, misalnya pindah haluan gitu, gue rasa nanti checkpointnya bakalan berubah. Misalnya nih, gue menjadi Jesslyn yang sekarang yang tetap di jalur yang ini ya, jadi dukun, bukan dukun online. Dukun online. Gak ya teman-teman, bukan dukun. Ya jadi yang sekarang gitu, pasti akan berbeda dengan misalnya gue pursue menjadi apa gitu. Karena kan jalurnya beda. Oke. Pemahaman, cara belajarnya juga pasti beda. Tapi lu takut gak suatu hari itu tidak ada lagi? Ketika lu bangun pagi, anjir gue udah gak bisa lihat lagi nih. Jujur kadang gue merindukan sih rasa-rasa kayak ketika menjadi manusia pada umumnya normal, tanpa hal ini, menjalani kehidupan, ya ngelihat dari sudut pandang sehari-hari duniawi itu gimana kayak gitu. Kayak menjadi manusia apa adanya. Terkadang memang yang bikin kita merindukan menjadi manusia ya, benar-benar kan karena kebetulan lo ada gift. Itu ketika kita ini tanpa atribut, tanpa adanya aksesori lah. Aksesori itu adalah ekspektasi masyarakat ataupun sebutan itu tuh Jesslyn yang detektif astral. Padahal sebenarnya kadang lo merindukan Jesslyn itu ya si Jesslyn yang mana lu tuh pengen orang berinteraksi sama lu sebagai manusia apa adanya, nggak perlu dipikirkan dengan atribut detektif astral ataupun trianomali itu. Bener banget. Dan terkadang tuh yang ada rasa rasa berat sedikit nggak sih, karena ada ekspektasi kayak, oh kayaknya kalau gue jadi detektif di bagian detektif astral ataupun trianomali itu tuh ada personality-nya lagi. Yes. Bener kan? Bener. Dan itu kadang yang membuat kita juga letih. Tuh. Ada istilahnya ya mungkin bisa dibilang agak double lives ataupun multiple lives. Dengan lu di channel trianomali pun maupun detektif astral, itu pasti jenisnya aja udah beda kan? Iya, jenisnya beda. Kalau Makanya. detektif astral kan lebih ke entertainment, dan kadang-kadang ada nilai atau value yang bisa diambil. Kalau anomali memang lebih ke spiritual dan sometimes supernatural juga dari kisah. Iya, memang ketika jadi Jesslyn yang detektif astral atau Jesslyn yang trianomali, kadang-kadang pasti dari audiens tuh expect something yang, oh kamu kan spiritual gitu, kamu udah pasti harus baik gitu, kamu nggak boleh buat dosa misalnya kayak gitu, nggak boleh duniawi misalnya. Wah teman-teman gitu, maaf, saya masih mengejar diskon, jadi saya masih duniawi. Kata-kata harusnya itu kan yang sebenarnya itu udah ekspektasi masyarakat. Betul banget. Dan sometimes gue butuh kayak,
gitu, gue butuh nafas. Istirahat sejenak. Iya, butuh istirahat sejenak. Padahal sebenarnya ya, kalau boleh jujur, ketika gue di Trianomali dan ketika gue di Detektif Astral, gue berusaha untuk menyampaikan bahwa ini loh, gue emang Jesslyn yang kayak gini loh. Gue memang dari dulu tuh orangnya random gitu ya, kadang-kadang insecurean, kadang-kadang bisa mewek gitu, bisa nangis. Tapi at the same time, ya gue gimana ya, gampang banget tersentuh. Terus gue sangat, iya gue suka banget gitu, kayak mungkin gue empat juga ya orangnya ya. Gue suka banget ngelihat value gitu dari setiap orang atau setiap kejadian yang gue alami gitu. Yang gue belajar dari elu sih, karena kita tumbuh kecil dari sampai gede sama dia, yang gue pelajarin dari lu ya, walaupun kadang suara kita tuh kecil gitu ya, bukan berarti, maksud gue jarang bersuara. Gimana? Kita jarang bersuara. Iya. Lu kan jarang bersuara nih, yang gue pelajarin dari lu. Lu jarang bersuara. Kalau bersuara pun kadang tidak didengar. Tapi itu tidak menjamin di masa depan lu tidak akan didengar selamanya. Iya. Wah, gitu. Itu dalam kadang bahkan menurut gua orang yang terlalu banyak bicara, begitu dia bicara belum tentu dia didengar menurut gua. Itu yang gue pelajarin dari lu sih, Jess. Jadi sekalinya lu berkata-kata orang dengar gitu. Gue jadi salting nih. Jadi deh, jadi deh. Justru tuh makanya jadi gue mikir dengan elu jarang bersuara, itu artinya elu memiliki sebuah kemampuan untuk memfilter apa yang terjadi di kepala, di hati, roh batin, dan lu sampaikan di kenyataan saat ini. Filternya jadi banyak sekali dan itu yang membuat lu bisa ajak, jadi bisa thoughtful terhadap apa yang ingin disampaikan. Seperti itu sih, Jess. Iya, thank you ya. Setuju apa setuju? Setujuin deh, setuju. Menurut teman-teman gimana? Nah, gue penasaran, lu tuh capek gak sih berada di antara dua dunia ini? Kadang kita satu dunia aja udah drama gitu ya, jadi manusia. Awalnya iya, ketika gue gak bisa ngontrol capek banget, drain banget pasti iya. Tapi per sekarang ya malah gue ngerasa jauh lebih drain drama manusianya ya, terus terang. Oke. Menarik sih ini untuk kita kulik lebih dalam di part 2. Jangan kemana-mana, subscribe, komen, dan share. Kita akan upload part 2 segera mungkin. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Oke. See you. Sampai jumpa.